Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fauzia dengan nomor NIM 1263111202031. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh Mas Rizky Yusuf Saputro. Jadi langsung saja kita ke subbab yang ketiga, yaitu tentang ragam penelitian kuantitatif menurut jenis penggolongan. Jadi, dalam ragam penelitian kuantitatif menurut jenis penggolongan, ini sebenarnya ada 7 poin. Namun, di PPT kita hanya mencantumkan 6. Jadi, apa saja sih ragam penelitian kuantitatif menurut jenis penggolongannya? Langsung saja, menurut penggolongan yang pertama yaitu tujuan, terdapat meliputi 3, yaitu eksplorasi, yang kedua pengembangan, dan yang ketiga adalah verifikasi. Sedangkan menurut pendekatan yaitu ada longitudinal, cross-sectional, kuantitatif, survei, assessment, evaluasi, dan action research. Yang ketiga yaitu menurut tempat. Yang ketiga dan yang keempat ini hampir sama, yaitu meliputi library, laboratorium, field. Begitupun yang keempat, bisa dilihat di layar presentator di atas. Langsung saja, yang poin kelima yaitu menurut bidang ilmu. Meliputi pendidikan, agama, manajemen, komunikasi, administrasi, bahasa, hukum, sejarah, antropologi, sosiologi, filsafat, dan sebagainya. Dan yang keenam yaitu menurut taraf penelitian. Dan di dalam taraf penelitian terdapat 2 macam, yaitu deskriptif dan eksplanasi. Yang ketujuh dan yang terakhir saat terjadinya variabel. Dan di sini terdapat 3 poin, yaitu historis, ex post facto, dan eksperimen. Kita lanjutkan mengenai format penelitian kuantitatif. Dalam format penelitian kuantitatif di sini ada 2, yaitu meliputi deskriptif dan eksplanasi. Deskriptif meliputi survei atau pemasaran dan studi kasus, sedangkan eksplanasi yaitu survei atau pemairan dan eksperimen. Jadi, deskriptif ini memiliki tujuan untuk menjelaskan, meringankan berbagai kondisi, situasi atau variabel yang timbul di masyarakat sebagai objek penelitian berdasarkan apa yang terjadi. Sedangkan eksplanasi memiliki tujuan untuk menjelaskan suatu generalisasi sampel terhadap populasinya atau menjelaskan hubungan perbedaan atau pengaruh satu variabel dengan variabel yang lain. Lantas, bagaimana sih proses penelitian kuantitatif itu? Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di layar presentasi. Jadi, untuk proses penelitian kuantitatif sendiri yaitu ada 6 langkah. Yang pertama, mengeksplorasi, perumusan, dan penentuan masalah yang akan diteliti. Yang kedua, mendesain model penelitian dan parameter penelitian. Yang ketiga, mendesain instrumen pengumpulan data penelitian. Yang keempat, melakukan pengumpulan data penelitian. Yang kelima, mengelola dan menganalisis data hasil penelitian. Dan yang terakhir adalah mendesain laporan hasil penelitian. Oke, kita lanjut ke subtema berikutnya, yaitu bab 4. Memilih topik dan masalah penelitian. Dalam memilih topik dan masalah penelitian, yang pertama adalah pertimbangan objektif. Jadi, dalam pertimbangan objektif ini, suatu masalah dikatakan berkualitas apabila masalah tersebut memiliki mencakup beberapa poin di bawah ini, yaitu yang pertama, nilai penemuan yang tinggi. Yang kedua, masalah tersebut adalah masalah yang saat ini sedang dirasakan oleh kebanyakan orang di suatu masyarakat. Yang ketiga, bisa jadi penelitian terhadap suatu masalah bukan merupakan pengulangan terhadap penelitian sebelumnya. Dan yang keempat, yaitu masalah yang akan diteliti tersebut memiliki referensi teoritis yang jelas. Selain itu, suatu masalah juga dapat dikatakan konseptualisasi apabila meliputi 6 poin di bawah ini. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di layar presentasi yang ada di sini. Jadi yang pertama yaitu memiliki batasan-batasan yang jelas. Yang kedua, memiliki bobot dimensi operasional. Yang ketiga, masalah bisa dihipotesiskan. Apa sih hipotesis itu? Jadi hipotesis adalah dugaan sementara yang nantinya akan dibuktikan melalui pengumpulan data.
dan diuji berdasarkan pengadilan fakta. Yang keempat, yaitu masalah penelitian memiliki sumber data yang jelas. Yang kelima, dapat diukur sehingga dapat didesain alat ukur yang jelas. Yang keenam, sekaligus yang terakhir dalam suatu masalah yang dapat dikatakan konseptualisasi ini, yaitu apabila masalah itu memberi peluang peneliti menggunakan alat analisis statistik yang jelas apabila diuji nantinya. Jadi, selain pertimbangan objektif yang tadi sudah saya katakan, ada juga pertimbangan yang harus dilakukan oleh peneliti, yaitu pertimbangan subjektif yang meliputi 7 poin, diantaranya yaitu yang pertama, masalah sesuai minat peneliti. Yang kedua, keahlian dan disiplin ilmu peneliti berkesesuaian dengan masalah tersebut. Yang ketiga, peneliti memiliki kemampuan penguasaan teori etis yang memadai. Yang keempat, cukup banyak atau tidak hasil-hasil penelitian sebelumnya tentang masalah tersebut. Yang kelima, yaitu waktu cukup apabila melakukan penelitian terhadap masalah tersebut. Dan yang keenam, adalah biaya pendukung dapat disediakan oleh peneliti. Yang terakhir dan poin ketujuhnya adalah apakah alasan-alasan politik dan situasional masyarakat atau pemerintahan menyambut baik masalah tersebut. Ternyata dalam melakukan sebuah penelitian tidak cukup apabila kita melakukan dua pertimbangan tersebut. Ada juga pertimbangan lain yang harus dipikirkan, yaitu pertimbangan lain pentingnya suatu masalah. Contohnya, bisa dilihat di layar presentasi dengan jelas. Yang pertama, yaitu apakah suatu masalah itu penting hari ini? Ini juga harus dipertimbangkan. Yang kedua, apakah masalah akan berlanjut ke masa depan? Yang ketiga, apakah informasi lebih lanjut tentang masalah ini memiliki aplikasi praktis? Dan lain sebagainya. Kenapa pertimbangan-pertimbangan seperti ini harus dilakukan? Karena untuk menunjang sebuah penelitian, kita juga harus mengetahui masalah-masalah yang akan kita ajukan dan akan kita pecahkan itu memiliki feedback untuk masa depan atau tidak, memiliki dampak positif dalam ilmu pengetahuan atau tidak. Jadi seperti itu. Dalam melakukan atau merumuskan suatu masalah harus memikirkan pertimbangan-pertimbangan yang sudah saya jelaskan seperti tadi. Oke, kita masuk ke poin terakhir yang akan saya jelaskan, yaitu mengenai tentang pernyataan masalah atau the problem statement. Jadi, untuk merumuskan pertanyaan masalah, kita bisa mempertimbangkan atau melihat hal-hal seperti yang ada di layar presentasi, yaitu yang pertama, memiliki konteks untuk kajian penelitian. Yang kedua, pertanyaan masalah persuasif harus menunjukkan bahwa variabel utama dapat diukur dalam beberapa cara yang berarti. Dan yang ketiga adalah pernyataan masalah. Suatu pernyataan masalah harus ditutup dengan pertanyaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian materi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk subbab selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Mas Fajar Haris Setiawan. Dari saya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.